Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan presentasi saya yang bermateri tentang perbedaan SNI lama versus SNI baru yang mengatur tentang peraturan struktur komposit dari SNI 1729 tahun 2020 versus SNI 1729 tahun 2002. Dengan saya sendiri di sini yaitu Christo John Farel Simbolon dengan NIM 20G1000057. Untuk yang pertama yaitu istilah baru pada SNI 1729 tahun 2020. Nah, pada bab ini yaitu membahas komponen struktur komposit yang terdiri dari profil baja, struktural gilas, panas atau tersusun dari PSR, dan beton struktural yang bekerja bersama-sama dan balok baja yang mendukung slab beton bertulang sehingga saling berhubungan agar balok dan slab bekerja bersama-sama memikul beban lentur. Nah, balok-balok komposit menerus dan sederhana dengan angkur-angkur baja stat berkepala, balok-balok terisi dan terbungkus beton yang dikonstruksikan dengan atau tanpa penyangga sementara juga termasuk di dalam bab ini. Yang pertama yaitu ada PSR atau HSS, yaitu penampang struktur berongga. Nah, penampang struktur berongga atau penampang baja berstruktur berongga berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang atau berbentuk bundar seperti pada gambar yang sudah saya lampirkan di bawah sini. Ini adalah penampang baja yang berstruktur bujur sangkar, persegi panjang, dan maupun juga bundar. Lalu untuk perubahan pada SNI 1729 tahun 2020 yang nomor 2A yaitu metode distribusi tegangan plastis. Nah, untuk metode distribusi tegangan plastis, kekuatan nominal harus dihitung dengan asumsi bahwa komponen baja telah mencapai tegangan Fy baik dalam kondisi tarik atau tekan, dan komponen beton dalam kondisi tekan yang diakibatkan gaya aksial dan atau lentur telah mencapai tegangan sebesar 0,85 Fc aksen, dengan Fc aksen adalah kekuatan tekan beton terspesifikasi KSI atau persatuan megapascal. Nah, untuk PSR bundar yang terisi beton, tegangan sebesar 0,95 Fc aksen diizinkan digunakan untuk komponen beton dalam kondisi tekan akibat gaya aksial dan atau lentur untuk memperhitungkan efek-efek pengekangan beton. Lalu untuk pada SNI 1729 tahun 2002, di sini mengatur pada subbab 12.2.4 yang mengatur tentang distribusi tegangan plastis. Di sini untuk distribusi tegangan plastis pada daerah momen positif balok komposit yang menggunakan penghubung geser, tegangan tekan sebesar 0,85 Fc aksen dianggap bekerja dengan distribusi merata di sepanjang daerah tekan efektif penampang plat beton. Nah, kuat tarik beton dalam hal ini diabaikan, sehingga tegangan baja pada balok komposit tersebut diambil sebesar Fy dengan distribusi merata baik di daerah tarik maupun di daerah tekan penampang baja. Selanjutnya ada perubahan pada SNI 1729 tahun 2020 yang pertama yaitu untuk menentukan kekuatan tersedia beton harus memiliki kekuatan tekan Fc aksen minimal 3 KSI atau 21 megapascal dan tekanan maksimal sebesar 10 KSI atau 69 megapascal untuk beton normal dan minimal 3 KSI atau 21 megapascal dan maksimalnya yaitu 6 KSI atau 41 megapascal untuk beton ringan. Lalu yang B, tegangan leleh minimum terspesifikasi baja struktural yang digunakan dalam penghitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 75 KSI atau 525 megapascal. Lalu untuk yang C, tegangan leleh minimum terspesifikasi pada batang tulangan
yang digunakan dalam penghitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 80 KSI atau 550 megapascal. Lalu untuk pada SNI 1729 tahun 2002, perubahannya yaitu eh, mutu beton yang digunakan tidak lebih tinggi dari 55 megapascal dan tidak kurang dari 21 megapascal untuk beton normal dan tidak kurang dari 28 megapascal untuk beton ringan. Lalu ada tegangan leleh profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kekuatan kolom komposit tidak boleh melebihi 380 megapascal. Nah, ini selanjutnya untuk perubahan pada SNI tahun 1729 tahun 2020 untuk tekan penampang komposit resi beton diklasifikasikan sebagai kompak, non kompak atau langsing. Yang pertama yaitu jika rasio lebar terhadap tebal maksimum elemen baja tekan harus lebih besar dari lambda R atau penampang langsing. Lalu yang B, jika lambda R lebih kecil dari sama dengan rasio lebar terhadap tebal maksimum elemen baja tekan, elemen baja tekan harus lebih besar dari eh, lambda rho sehingga penampang non kompak. Lalu yang C, jika rasio lebar terhadap tebal maksimum elemen baja tekan harus lebih kecil dari lambda rho sehingga penampang kompak. Lalu untuk SNI 1729 tahun 2002, di sini diatur tebal minimum dinding pipa baja atau penampang baja berongga yang diisi beton adalah B akar FY per 3E untuk sisi selebar B pada penampang persegi dan D akar FY per 8E untuk penampang bulat yang memiliki diameter luar D. Lalu di sini ada hal-hal baru pada SNI 179 tahun 2020. Hal-hal baru yang pertama yaitu pada tabel L1.1a, yaitu mengatur tentang batas rasio lebar terhadap tebal untuk elemen baja tekan dalam komponen struktur komposit yang memikul tekan aksial untuk penggunaan pasal I2.2. Nah, di sini bisa kita lihat ada faktor deskripsi elemen, rasio lebar terhadap tebal, lalu ada kompak atau non kompak, kompak atau non kompak atau langsing, dan maksimum yang diizinkan. Di sini berbanding dengan dinding dari PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam. Di sini untuk ini, deskripsi elemen ini, rasio lebar terhadap tebal yaitu B per T. Lalu untuk lambda rho-nya ini sendiri 2,26 akar E per FY. Lalu untuk non kompak atau langsingnya 3 akar E per FY. Lalu untuk maksimum yang diizinkannya yaitu memiliki ketentuan 5 akar E per FY. Lalu untuk deskripsi elemen PSR bundar, rasio lebar terhadap tebalnya ini diatur dengan ketentuan D per T. Lalu untuk lambda rho-nya sendiri dengan ketentuan 0,15 E per FY. Lalu untuk lambda R-nya ini sendiri dengan ketentuan 0,19 E per FY. Lalu untuk maksimum yang diizinkan ketentuannya yaitu 0,31 E per FY. Selanjutnya di sini adalah ada hal-hal baru lagi pada SNI 1729 tahun 2020 untuk tabel I1.1b, yaitu mengatur tentang batas rasio lebar terhadap tebal untuk elemen baja tekan pada komponen struktur komposit yang memikul lentur untuk penggunaan pasal I3.4. Nah, di sini bisa kita lihat untuk deskripsi tabelnya sama. Deskripsi elemen yang pertama yaitu sayap PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam memiliki ketentuan rasio lebar terhadap tebal B per T. Untuk lambda rho-nya sendiri 2,26 akar E per FY. Lalu untuk lambda R-nya ini memiliki 3 akar E per FY. Lalu maksimum yang diizinkannya 5 akar E per FY.
Lalu untuk badan BSA persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam memiliki rasio lebar terhadap tebal H per T. Lalu untuk lambda rho-nya sendiri 3 akar E per FY. Lalu untuk lambda R-nya sendiri sebesar 5,70 akar E per FY. Lalu maksimum yang diizinkannya yaitu sama juga 5,70 akar E per FY. Lalu untuk bentuk deskripsi elemen BSR bundar, rasio lebar terhadap tebalnya sendiri diatur dengan D per T, lambda rho-nya 0,09 E per FY, untuk lambda R-nya ini sendiri sebesar 0,31 E per FY, dan maksimum yang diizinkannya sama juga 0,31 E per FY. Nah, di sini untuk kondisi tanpa dek memiliki RG1 dan RP 0,75. Nah, deknya diorientasikan paralel terhadap profil baja seperti ini dengan RG1, RP 0,75. Lalu untuk profil baja WR per HR lebih kecil dari 1,5 diatur dengan RG yaitu 0,5 0,85 pangkat A, dan RP-nya sendiri sebesar 0,75. Dan di sini diorientasikan tegak lurus terhadap profil baja, jumlah angkor baja, stat berkepala yang memiliki rusuk dek yang sama, 1, 2, 3, atau lebih. Untuk 1, di RG-nya sendiri sebesar 1, RP-nya 0,6 pangkat B. Lalu untuk rusuk dek 2, RG-nya memiliki 0,85 dan RP-nya sendiri memiliki ketentuan 0,6 pangkat B. Lalu untuk jumlah yang berkepala memiliki rusuk tek yang sama 3 atau lebih memiliki ketentuan RG 0,7 dan ketentuan RP ya sebesar 0,6 pangkat B. Di sini ada keterangan untuk HF, PR, HR sendiri yaitu tinggi rusuk nominal dalam satuan inch milimeter. Lalu untuk WR yaitu lebar rata-rata rusuk atau Hans beton seperti yang dijelaskan pada pasal I3.2C. Lalu selanjutnya yaitu ada perbedaan menghitung Ki angkur pada kanal baja. Nah, di sini dalam SNI 1729 tahun 2020 diorientasikan dengan rumus Qn sama dengan 0,3 dalam kurung TF ditambah 0,5 TW dikalikan IA akar FC aksen kali EC dengan keterangan IA yaitu panjang angkur kanal, lalu TF tebal sayap angkur kanal, lalu TW tebal badan angkur kanal. Lalu untuk di SNI 179 tahun 2002 di sini rumusnya berbeda seperti pada tahun 2020. Bisa kita lihat untuk menghitung Qn memiliki rumus yaitu 0,3 dalam kurung TF ditambah 0,5 TW dikali LC akar FC aksen kali EC dengan ketentuan LC sendiri yaitu adalah panjang penghubung geser kanal. Lalu TF yaitu tebal plat sayap dan TW yaitu tebal plat badan. Dan selanjutnya yaitu ada untuk menghitung Qn pada SNI 19 tahun 2020 memiliki rumus 0,5 ASA akar FC aksen EC harus lebih kecil dari sama dengan RG dikalikan RP dikali ASA FU dengan ASA yaitu luas penampang anggur baja stat berkepala, lalu untuk EC yaitu modulus elastisitas beton, lalu untuk FU kuat tarik minimum terspesifikasi angkur baja stat berkepala, lalu untuk RG sendiri yaitu memiliki rasio 1. Lalu pada SNI 1729 tahun 2002 memiliki rumus Qn yaitu 0,5 ASC akar FC aksen EC lebih kecil dari sama dengan ASC FU dengan keterangan ASC yaitu luas penampang penghubung geser jenis paku, untuk FU adalah tegangan putus penghubung geser jenis paku, lalu Qn adalah kuat nominal geser untuk penghubung geser. Nah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang,
Selamat sore ataupun selamat malam kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri.